Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apotekar Novia, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan infografis yang telah saya buat, yaitu alur pelayanan resep di UPTD Kesehatan Puskesmas Inuman. Alur pelayanan resep di UPTD Kesehatan Puskesmas Inuman. Puskesmas Rawat Inap memberikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Alur pelayanan resep di UPTD Kesehatan Puskesmas Inuman. Pertama, resep masuk, kemudian diterima oleh petugas farmasi, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dari petugas kesehatan yang sedang piket. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, kepada apoteker untuk menyiapkan obat. Kemudian dilakukan screening resep, meliputi screening administratif, kesesuaian farmasetik, dan kesesuaian klinis. Screening dilakukan oleh apoteker untuk melihat rasional atau tidaknya resep tersebut. Screening administratif berupa kelengkapan administrasi seperti nama dokter, alamat dokter, surat izin praktek dokter, nomor telepon, tanda tangan dokter, tempat ataupun tanggal penulisan resep, nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, berat badan, dan alamat pasien. Kemudian dilihat kesesuaian farmasetik, yaitu bentuk sediaan berupa tablet, kapsul, puyer, sirup, ataupun bentuk sediaan lainnya, dan kekuatan sediaan seperti 5 mg, 10 mg, 500, 650 mg, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat stabilitas dari obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Kemudian adakah obat-obat tersebut yang tidak bisa tercampurkan atau tidak boleh dicampurkan. Kemudian dilihat kesesuaian klinisnya. Apakah tepat indikasi atau tepat dosis, kemudian tepat aturan dan cara pakai serta lama penggunaan obatnya, duplikasi dan polifarmasi. Polifarmasi di sini untuk pasien yang mendapatkan obat lebih dari 5 atau 6 macam. Kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan, kontraindikasi dengan penyakit pasien, kemudian interaksi obat. Setelah dilakukan screening dan hasilnya adalah resep tersebut rasional, maka obat tersebut akan disiapkan, kemudian diberikan etiket oleh tenaga teknik kefarmasian ataupun apoteker. Etiket biru untuk penandaan penggunaan obat luar dan etiket putih untuk penggunaan atau penandaan obat yang dilakukan atau obat oral. Kemudian dilakukan double check oleh apoteker. Penyiapan obat di sini untuk racikan lebih kurang 30 menit dan untuk non-racikan lebih kurang 15 menit. Setelah obat disiapkan, obat diserahkan kepada pasien dan atau keluarga pasien disertai dengan informasi, bisa secara lisan ataupun tulisan, mengenai obat dan pengobatan pasien. Jika perlu, dilakukan juga konsultasi berupa konseling. Konseling hanya diberikan
kepada pasien yang memiliki kondisi tertentu ataupun ada permintaan dari dokter untuk dilakukan konseling kepada pasien tersebut. Yaitu pasien dengan kondisi khusus seperti pasien pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati ataupun ginjal, ibu hamil, dan menyusui. Kemudian, pasien-pasien dengan terapi jangka panjang atau yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, AIDS, TB, epilepsi, hipertensi. Kemudian, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus seperti obat sublingual, obat bukal, tablet vaginal, supos, tetes mata, salep mata, dan penggunaan obat dengan instruksi khusus lainnya. Kemudian pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit seperti digoxin, teofilin, dan obat dengan indeks terapi sempit lainnya. Pasien dengan polifarmasi dan pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Sehingga konseling ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian, informasi obat yang diberikan yaitu 5U. Obat ini, apa nama dan kandungannya, obat ini apa khasiatnya, berapa dosisnya, cara menggunakannya, dan apa efek sampingnya. Kemudian juga disampaikan dagu sibu, yaitu cara mendapatkan obatnya bagaimana, menggunakannya seperti apa, disimpan dalam kondisi seperti apa, dan dibuang jika sudah expired atau sudah berubah bentuk dan baunya, seperti apa. Disampaikan kepada pasien. Tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih. Semoga bermanfaat.